Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang pentingnya 4 pangkal atau dasar dalam kehidupan setiap orang. Teman-teman yang saya cintai, saya akan mengutip pernyataan salah satu nasihat dari kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan, Al-ummahatu arba'un, ummul adwiyah wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul amani. Ada 4 pangkal penting dalam kehidupan setiap orang. Pertama, pangkal obat. Kedua, pangkal adab. Ketiga, pangkal ibadah. Dan keempat, pangkal harapan. Kemudian beliau melanjutkan, fa ummul adwiya qillatul akli. Adapun pangkal obat adalah mensedikitkan makan. Wa ummul adabi qillatul kalam. Dan pangkal adab atau kesopanan adalah mensedikitkan bicara. Wa ummul ibadati qillatuz dzunub. Dan pangkal ibadah adalah sedikitnya berbuat dosa. Wa ummul amani as-sabru. Dan pangkal harapan adalah kesabaran. Teman-teman yang saya cintai, jadi 4 pangkal dalam kehidupan setiap kita itu mestinya menjadi dasar, karena kalau keempat pangkal tadi itu tidak kita perhatikan, tidak kita kendalikan, maka berbagai macam penderitaan dan kerusakan dalam tubuh kita itu akan mudah diperoleh oleh orang yang menafikan dan tidak mempedulikan adanya keempat pangkal tersebut. Teman-teman yang saya cintai, pangkal obat artinya apa? Kalau kita mau makan dalam hal ini, kita harus memikirkan bahwa berbagai macam penyakit dalam tubuh kita itu bermula dari masuknya makanan. Karena itu adalah kesehatan buat setiap orang kalau kita menyadari bahwa pangkal obat itu adalah makanan. Karena itu makanan, selain kita memakan makanan yang sedikit saja, hanya yang kita butuhkan saja, juga kita memilih makanan-makanan yang memang memiliki manfaat, yang memang memiliki gizi dan vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dalam hal makanan ini menarik kalau kita kutip sabda Rasulullah ketika beliau mengatakan, berhentilah makan sebelum kalian kenyang. Itu artinya apa? Sebetulnya kita tidak boleh berlebihan makan, karena kalau berlebihan kita menjadi sarangnya penyakit. Yang kedua adalah pangkal adab. Banyak orang adabnya tidak terkontrol karena banyaknya bicara. Karena pembicaraan itu kalau sudah dimulai, itu terkadang remnya susah. Karena itu semakin orang banyak bicara dan semakin banyak dosa dan semakin menunjukkan kurangnya adab. Hal-hal yang dia tidak ketahui saja, kalau sudah mulai dia bicara di depan banyak orang atau di depan orang-orang tertentu, teman-temannya, maka tetap dia sampaikan seolah-olah dia menjadi orang yang paling tahu, menjadi orang yang paling baik dari orang yang dia bicarakan. Karena itu pangkal adab menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah sedikitnya bicara. Jangan banyak-banyak bicara. Nabi pernah mengatakan, falyakul khairon aw liyasmut. Bicaralah hal yang baik atau diam. Jadi artinya kalau kita mau bicara, bicaralah hal-hal yang baik yang bermanfaat buat kita dan orang lain. Tapi jika tidak ada yang baik, kita lebih baik memilih diam. Teman-teman yang saya cintai, yang ketiga pangkal ibadah. Banyak orang melakukan ibadah berupa sholat, puasa, zikir, bertaubat segala macam, tetapi berbarengan dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya, ada juga orang yang terus-menerus juga melakukan dosa-dosa baik besar maupun kecil. Karena itu pangkal ibadah itu
Cirinya adalah kalau kita sudah mendasarkan hidup kita pada ibadah, maka kita harus mulai mengendalikan, paling tidak meminimalisir perbuatan-perbuatan dosa kecil kita, apalagi dosa besar, agar ibadah-ibadah kita itu menjadi sinkron dalam kehidupan kita. Yang keempat, pangkal harapan. Pangkal harapan dalam hal ini adalah kesabaran. Banyak orang menginginkan sesuatu, apakah itu karir, kekayaan, kesehatan, dan seterusnya, tetapi tidak diiringi oleh adanya kesabaran yang cukup. Tidak mungkin hal itu akan tercapai jika yang bersangkutan tidak memiliki kualitas dan perilaku kesabaran, karena semua itu bisa dicapai oleh orang-orang yang memang memiliki kesabaran. Teman-teman yang saya cintai, ada satu cerita, ada dua orang. Masyarakat biasanya meminta orang tersebut untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Yang satu berdoa kepada Allah terus-menerus, tetapi hujan tidak turun-turun. Akhirnya dia menyerah. Karena apa? Karena dia tidak memiliki cukup kesabaran. Tapi yang satunya lagi, dia berdoa terus-menerus dengan penuh kesabaran sampai hujan turun. Orang-orang bertanya kepada orang yang berdoa lalu Tuhan menurunkan hujan tersebut. Kata orang tersebut, aku berdoa dan tidak berhenti berdoa sampai hujan turun. Jadi bukan karena manjur, bukan karena mujarab, dan tidak. Karena orang yang kedua ini memiliki kesabaran yang kuat, memiliki kualitas kesabaran yang tinggi, sehingga dia tidak berhenti berjuang berupa berdoa kepada Tuhan sampai kemudian Tuhan mengabulkan, dalam hal ini menurunkan hujan ke muka bumi ini. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.